Menteri Perhubungan Budi Purwagandi bersama Wamenhub mengunjungi posko pengamanan terpadu Korlantas Polri di kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek. Selamat ya. Kunjungan ini guna memastikan operasi ketupat di setiap jalur berjalan lancar. Menhub Budi Purwagandi meminta kepada seluruh pihak untuk bersinergi dalam mendukung keberhasilan operasi ketupat 2025 dan memperhatikan segala potensi kerawanan yang terjadi. Menhub bersama Kakor Lantas juga menggelar doa bersama anak yatim dan para santri untuk kesuksesan pelaksanaan operasi ketupat 2025. Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, Makassar, Jakarta Timur satu malam terpantau padat merayap. Ribuan kendaraan menyemut di jalur dari arah Jakarta menuju wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Laju kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek hanya mampu menempuh kecepatan 15 hingga 20 km per jam. Kepadatan terjadi diduga akibat para pekerja yang sudah mendapatkan libur mulai memanfaatkan untuk pulang ke kampung halaman. Sebelumnya, Jasa Marga memprediksi bahwa puncak arus mudik akan terjadi pada H-3 Lebaran atau tepatnya pada tanggal 28 Maret mendatang. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi arus mudik Lebaran di sejumlah lokasi, kami sudah terhubung dengan Rahmat Hidayat di Kalimalang, Bekasi, dan Rudi Setiawan di Tol Jakarta Cikampek. Dan pemirsa, kita ke Rahmat terlebih dahulu. Rahmat, apakah jalan Kalimalang ini sudah ramai dilintasi oleh pemudik pada sepekan jelang Lebaran ini? Kalau dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, Minggu 23 Maret 2025, arus mudik kendaraan roda 2 yang melintasi jalur Kalimalang atau tepatnya di Simpang Bekasi Sibar pagi ini terpantau ramai lancar. Terlebih saat ini kondisi pada pagi hari ini yang dapat kami laporkan seperti di belakang kami ini terlihat sejumlah kendaraan roda 2 para pemudik yang terus melintasi ruas jalan Kalimalang ini. Dan diperkirakan kendaraan yang akan melintasi ruas jalur Kalimalang ini akan terus meningkat seiring dengan hari ini di mana para pekerja sudah dapat libur. Selain itu kami pun menghimbau kepada para pemudik yang melintasi ruas Kalimalang ini agar tetap selalu waspada dan hati-hati, terlebih di jalan MH Sibuan atau tepatnya di Jembatan Prisdo ini masih terdapat sejumlah titik-titik jalan-jalan yang masih berlubang dan rusak. Demikian yang dapat kami laporan kali. Ya, Rahmat, apakah ada prediksi kapan puncak arus mudik di kawasan Kalimalang? Ya, dari berdasarkan data yang kami dapat dari pihak kepolisian bahwa diprediksi arus mudik di ruas jalur Kalimalang ini akan terjadi pada tanggal 28 Maret mendatang atau -3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Demikian, Galuh. Ya, pada saat puncak arus mudik, apakah yang harus diantisipasi oleh para pemudik? Apakah juga akan ada rekayasa arus lalu lintas di sana? Ya, sejauh ini pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sudah ataupun Dinas Perhubungan Kota Bekasi pun sudah melakukan antisipasi apabila terjadi di ruas jalan ini meningkat volume kendaraan, dan apabila nanti volume kendaraan yang melintasi ruas jalur Kalimalang ini akan meningkat, akan dialihkan ke ruas jalan Cut Mutia yang menuju arah Rawa Panjang, yang menuju ke terminal Bekasi dan menuju arah Pantura. Demikian, Galuh. Baik, Rahmat Hidayat, terima kasih atas laporan Anda. Kita beralih ke rekan Rudi Setiawan yang berada di rest area Tol Cikatama, Karawang.
Halo, selamat pagi Rudi. Bagaimana kondisi pada sepekan jelang Lebaran untuk arus mudik di sana? Ya, jalur dan pemirsa, selamat pagi. Kami informasikan untuk pantauan pergerakan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek pada hari ini, yaitu Minggu pagi. Untuk Hari Raya Idul Fitri terpantau ramai dan lancar. Dan memang saat ini belum ada peningkatan yang signifikan, Galuh dan pemirsa. Untuk arus pemudik yang melintas di jalur tol Jakarta Cikampek ini yang menuju ke arah gerbang tol Cikatama sejak Minggu dini hari atau seusai subuh, kami pantau kendaraan yang datang dari arah Jakarta tujuan Cirebon maupun dari Jawa Tengah, dan untuk tujuan Bandung pun Jawa Barat masih dalam keadaan normal. Kendaraan bisa melintas dengan kecepatan normal. Ya, namun meski arus mudik kondisi lancar, data dari pihak Jasa Marga sejak kemarin memang tercatat juga mengalami peningkatan. Yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama ini sebanyak yaitu 34.726 kendaraan yang menuju wilayah timur atau Trans Jawa. Kemudian yang melalui gerbang tol Jakarta Cikampek ini utama, total volume kendaraan yang melewati gerbang tol Cikatama ini naik 10,64%. Jika dibandingkan lalu lintas normal, yaitu sebanyak 31.838 kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan dari wilayah timur atau Trans Jawa tercatat sebanyak 29.892 kendaraan atau naik 7,99% dari lalu lintas normal, yaitu sebanyak 27.668 kendaraan. Untuk di kondisi saat ini saya berdiri di kilometer 57 atau tepatnya di rest area, pemudik bisa beristirahat atau mengisi BBM, dan kemudian juga diinformasikan mulai per hari ini bagi para pemudik yang beristirahat kilometer 57 ini dibatasi hanya 2 jam saja. Kemudian juga pihak Jasa Marga kembali mengingatkan untuk pengguna jalan untuk dapat memanfaatkan pemberian potongan tarif tol sebesar yaitu 20% untuk perjalanan menerus ke Jakarta menuju Semarang pada periode libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan kemudian bagi para pengguna jalan disarankan untuk dapat memanfaatkan potongan tarif tol sebesar 20% yang diberlakukan mulai dari tanggal 24 Maret yaitu 2025 pukul 05 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai dengan tanggal 28 Maret 2025 pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Kemudian juga Jasa Marga juga. Baik. Terima kasih rekan Rudi Setiawan setelah melaporkan langsung dari rest area Cikampek, dan sebelumnya ada rekan Rahmat Hidayat di Kalimalang. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Sejumlah layanan diberikan agar pemudik aman dan nyaman selama masa mudik Lebaran. Salah satunya adalah layanan istirahat untuk para pemudik. Dalam momen bulan suci Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri, PT Pertamina Patraniaga terus tingkatkan pelayanan kepada konsumen. Sejumlah program diselenggarakan demi memastikan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Salah satunya adalah Serambi My Pertamina yang merupakan layanan tempat singgah sementara yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh para pemudik, di mana di dalamnya terdapat sejumlah layanan seperti musola, nursery room, mini klinik, barbershop, hingga arena bermain anak. Layanan Serambi My Pertamina akan ditempatkan di sejumlah titik rest area, pelabuhan, dan bandara mulai 22 Maret hingga 9 April 2025. PT Pertamina Patraniaga juga fokus pada layanan penyediaan BBM berkualitas dan akan selalu melakukan pengecekan kualitas BBM secara berkala. Jadi misalnya satu keluarga itu bisa mulai dari bapak, remaja putra, kita sediakan barber shop gratis gitu ya. Jadi bisa pangkas rambut gratis, sehingga nanti sampai di kampung halamannya dengan tampilan baru yang lebih fresh gitu. Kemudian untuk ibu-ibu dan remaja putri, kita sediakan hijab dengan desain khusus spesial Lebaran, kolaborasi kita dengan brand-brand terkemuka gitu. Selain itu untuk anak-anak ada merchandise yang khusus nih kita sediakan untuk permainan ya. Ada Rubik 3x3. Masyarakat pun merasa puas dengan sejumlah layanan di Serambi My Pertamina dan berharap ke depannya Pertamina semakin baik dalam pelayanan serta kualitasnya. Di sini saya juga menikmatin fasilitas, saya ada pijit, kursi pijit juga, terus pijit manual sama orang langsung.
Terus ada cukur rambut, kebetulan saya juga dipotong rambutnya. Terus free snack juga. Dapat THR. Seneng nggak? Seneng banget baru pertama kali. Isi THR-nya apa aja boleh? Ini ada milku, aku ada jepitan, ada pizza, ada beng-beng sama ini marshmallow. Untuk menikmati layanan Serambi My Pertamina, pelanggan terlebih dahulu melakukan registrasi di aplikasi My Pertamina, lalu melakukan absensi dengan scan di aplikasi My Pertamina. Pemirsa, ratusan kendaraan terparkir di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten pada Sabtu malam. Tersendatnya pelayanan diakibatkan rusaknya dermaga 6 akibat ditabrak kapal feri Portlink 3 beberapa waktu lalu. Tercatat hanya ada 3 kapal yang beroperasi sehingga membuat pelayanan tidak maksimal. Akibatnya kapal feri yang memiliki pintu masuk depan tak bisa berlabuh. Untuk mengetahui kondisi arus mudik lebaran di sejumlah lokasi, kami sudah terhubung dengan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten dan Hari Tambayon di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ya, kita ke Iskandar terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Iskandar. Bagaimana kondisi Pelabuhan Merak di sana? Apakah sudah mulai ramai dilintasi oleh para pemudik? Ya, selamat pagi Dewi. Pemirsa, dapat saya informasikan sejak sore hingga pagi hari ini, antrian kendaraan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten masih terus ramai dipadati para pemudik yang tujuan Pulau Sumatera. Mereka merasa kecewa karena mereka harus berjam-jam antri untuk masuk ke lambung kapal. Hal ini akibatkan rusaknya dermaga 6 yang ditabrak oleh kapal loro yang memang beberapa waktu lalu terjadi, dan ini mengakibatkan antrian untuk bisa masuk ke dalam kapal. Saat ini hanya ada 3 kapal yang beroperasi untuk dermaga 6 sendiri, yang mana hal ini kapalnya memang berfungsi hanya pintu samping dan pintu depan tidak berfungsi. Akibatnya proses bongkar muat menjadi tersendat. Akibatnya ini memang hingga tadi antrian terus membludak di dermaga 6 sendiri, Galuh. Ya, artinya antrian sudah mulai mengantri di sana dan sudah mulai ada peningkatan. Baik, terima kasih Iskandar atas laporan Anda. Kita beralih ke rekan Hari Tambayong yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ya, selamat pagi Hari. Ada berapa banyak pemudik yang sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak? Ya, terima kasih selamat pagi Galuh dan pemirsa. Saat ini saya berada di dermaga Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, di mana sejak kemarin ribuan pemudik atau penumpang kapal laut sudah berdatangan, baik itu berangkat maupun datang ke Pelabuhan Tanjung Perak ini. Meski hari raya Idul Fitri 8 hari lagi, namun penumpang ribuan ini jumlahnya sudah berada di Pelabuhan Tanjung Perak, berangkat maupun tiba di dermaga Gapura Nusantara ini. Sementara itu terminal Gapura Surya sendiri tadi juga beberapa pagi tadi sekitar pukul 3 pagi tadi juga tadi datang kapal di KM Dharma Kencana 5 yang tadi datang sekitar jam 3 pagi, dan ribuan penumpang juga masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara itu di belakang saya juga kapal Ciremai, di mana nanti akan berangkat ke tujuan Rende ke Makassar. Tadi sempat kami sampaikan bahwa tadi pukul 12 siang akan berangkat. Sementara itu jadwal untuk kedatangan kapal sendiri di KM Dharma Kencana dengan tujuan Rende dan Balikpapan juga akan berangkat nanti sekitar pukul 3. Dan juga ada kapal Lambelu dari Balikpapan PP berangkat pukul 5 tadi pagi sudah berangkat menuju ke Balikpapan. Sementara itu penumpang yang memilih mudik lebih awal itu beralasan karena agar tidak terjebak kepadatan, kemudian tentunya jelang Lebaran, dan selain itu tiket
mudik juga dapat melalui online sehingga mereka tidak bisa datang ke tiba-tiba, namun harus ke online dulu. Dan terima kasih. Terima kasih rekan Hari melaporkan dari Tanjung Perak, dan sebelumnya ada rekan Iskandar dari Pelabuhan Merak. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, animo masyarakat untuk mudik ke kampung halaman sudah terlihat di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Ya, 857 pemudik berangkat dengan tujuan ke Pulau Sumatera dan Jawa. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Pagi. Hari ini cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Seperti inilah kondisi ruang tunggu dan loket tiket yang tampak dipadati ratusan pemudik yang hendak pulang kampung berlebaran melalui Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Gelombang jumlah para pemudik yang didominasi sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa ini mengalami peningkatan dibanding hari biasanya yang semula berjumlah 700 orang, kini menjadi 857 orang pemudik. Ya, kemarin sudah ada peningkatan ya pada H-10 yang biasa hanya 700 penumpang. Kemarin ada peningkatan 857 penumpang. Ya berarti ada peningkatan sebanyak 157 penumpang daripada hari biasa. Kemungkinan hari ini akan terus ada peningkatan. Ingat hari ini kan hari Sabtu ya. Kemungkinan ada peningkatan kembali sampai dengan nanti puncaknya begitu. Sejumlah pemudik memilih berangkat lebih awal agar bisa berlebaran lebih lama di kampung halaman. Takut, soalnya tahun kemarin pernah mepet, tapi 2 hari. Jadi sampainya besoknya udah lebaran. Iya, takutnya mepet aja. Untuk harga tiket sendiri gimana, Pak? Udah ada kenaikan? Kalau sekarang belum. Ya? Kalau tahun kemarin udah mepet kali ya, jadi naik 100 gitu. Dalam menghadapi masa angkutan mudik Lebaran 2025, pihak Satuan Pelaksana Terminal Kalideres telah mendirikan posko pengamanan dan saber pungli. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.